أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mau izin, apakah sudah terlihat? Sudah, Kang. Baik, sudah. Bismillah. فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تقدي تقولي له نحكي له شو صنع شو عم داير مسلمين ما سوالف لي داير مسلمين ما سؤال يا حمدي، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كانت تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش. اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ سؤال صعب. لو أتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا ياخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه. لو على حسابي. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. آمين. ابوس رجله وابوس ايديه واقول له يا راجل عليه الصلاه والسلام، اقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاه والسلام. الله ده انت قلت حاجه جميله قوي. السؤال الأخير أستاذ محمد، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك ايش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي
يعني لا صورة صعبة، أنت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني مهما حاولت أدور على الألفاظ، مهما حاولت أدور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا، مش عارف. Masya Allah, subhanallah. Berikut beberapa orang yang ditanya oleh seorang muslim yang lainnya, bagaimana jika Rasulullah ada di hadapan kita, apa yang kita sampaikan. Ada yang tidak bisa berkata-kata sama sekali, ada yang ingin ikut dengan Rasul, ternyata saya juga mungkin tidak bisa menjawab. Begitu banyak dosa yang saya lakukan, mungkin begitu banyak sunnah perintah yang belum bisa dilaksanakan oleh kita semua. Kenapa mereka bisa sampai menangis seperti itu? Insya Allah pada malam hari ini akan dibahas oleh guru kita Ustadz Budi Prayitno, bagaimana sosok Rasulullah sebenarnya, dan bagaimana jika beliau saat ini akan ada di hadapan kita. Baik, langsung saja kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini menjadi malam yang terbaik untuk kita mendapatkan hikmah dalam kajian ini, dan semoga menjadi hijrah kita untuk semakin mencintai Nabi, semakin mencintai Rasulullah SAW, untuk kita semakin mendapatkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah kelak nanti di yaumil akhir. Kepada guru kita, Ustadz Budi Prayitno, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Asy-Syifa 3 FK Unpad yang berbahagia dan semoga senantiasa ada dalam rahmat Allah. Ketika saya mendapat kesempatan umroh dan berkali-kali, umroh berkali-kali itu sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Maka ketika kesempatan itu Allah hadirkan, Allah wujudkan dalam hidup saya, bahkan dalam waktu yang cukup lama saya bisa umroh 1 bulan 2 kali, paling tidak sebulan sekali. Dan tentu saja ketika berumroh itu ada kegiatan berziarah ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mengambil waktu pukul 2 dini hari atau menjelang subuh untuk berada di Raudhah. Dan kalau sudah mendapat tempat yang dekat dengan makam Rasul, badan ini bersender kepada pagar atau temboknya, tangan menggapai begitu, dan dalam hati menangis, malu gitu. Ya Allah, betapa baiknya Engkau kepadaku. Dengan sedikit amal dan sedikit ilmu yang ada pada diri yang hina ini, Kau berikan kesempatan untuk bisa menikmati kebersamaan sedekat ini dengan Rasulullah SAW. Maka suasana itu yang memang dirindukan oleh orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW, merasakan kedekatan dengan Rasul yang hidup 15 abad yang lalu, tapi terasa ada di dekat kita sekarang. Yang mencintai kita sangat sepenuh hatinya. Di akhir hayat yang dipanggilnya bukan Khadijah, bukan Aisyah, bukan Fatimah, bukan Hasan, bukan Husain. Yang dipanggil oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati kita. Bapak dan Ibu yang terhormat, karenanya mari kita mencoba sejenak bersama Rasulullah SAW dalam beberapa episode hidup beliau, dalam tafakur tentang sifat-sifat beliau. Semoga dengan kegiatan seperti ini, yang betul kata Kang Adri tadi bukan dalam konteks maulid saja. Maulid ini hanya momentum. Karena bertafakur tentang Rasul itu
Saya ingat ketika Buya Hamka ditanya, apakah boleh memperingati Maulid? Boleh, kata Buya Hamka. Dan waktunya sepanjang tahun. Tiap hari pun boleh. Ketika kita membuka buku tentang Rasulullah, kita menemukan sesuatu yang mungkin tidak kita temukan pada buku yang pernah kita baca sebelumnya. Meskipun beberapa mungkin sama. Dan ternyata modal utama untuk mendapatkan perspektif yang paling baik dalam membaca sejarah Nabi adalah cinta. Salah seorang cucu Hasan Al-Banna yang besar di Eropa menulis buku. Bukunya judulnya Nabi Zaman Kita. Sekilas tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan kata penulis buku itu, Tarek Ramadan namanya, yang tak mencintai, katanya, tidak akan memahami. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi tanpa cinta, nggak dapat. Tapi kalau membacanya dengan penuh cinta, maka tadi saya usulkan ke Kandri, coba di setel dulu tadi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Kerinduan, rasa cinta yang kita tumbuhkan terus dalam hati kita. Sejak kita mengenal nama Muhammad secara sadar bahwa dia adalah Rasul, utusan Allah. Dan kita kemudian bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari umat yang menegakkan sunnahnya. Menjadi bagian dari kelanjutan risalah dakwah Muhammad Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan Allah satu ayat. Menjadi bagian dari mujahid-mujahid dakwah. Bapak dan Ibu dokter juga mujahid dakwah yang sangat hebat, punya momentum yang sangat baik. Kalau orang sakit dinasehati oleh orang lain, biasanya tidak terlalu fokus, tapi kalau yang menasehatinya dokternya, obatnya dimakan dan jangan lupa berdoa. Karena Al-Quran sudah menyampaikan, Allah menyampaikan dalam Al-Quran apa? Dialah yang menyembuhkan. Dan Rasul menasihatkan untuk memaksimalkan ikhtiar. Ridholah dengan sakit yang sedang dijalani. Saya yakin ini dampaknya jauh lebih dahsyat daripada bahkan kalau yang menasihatinya seorang ulama besar. Karena momentum, golden moment antara seorang dokter dan pasien itu, pada saat dokter kemudian memberitahu sakitnya apa dan kira-kira tindakan medis seperti apa yang akan diberikan untuk pasien mendapatkan kesembuhan. Bapak dan Ibu yang terhormat, Muhammad Rasulullah SAW, pribadi yang agung itu yang sudah Allah hadirkan. Dan kita membaca terus dengan penuh rasa cinta, penasaran. Kalau cinta itu biasanya penasaran. Ada apa di balik semua? Orang-orang yang diwawancarai tadi tiba-tiba jadi keluh. Kalau ada Rasul, terus mau apa? Mungkin kita merasa malu saja kalau ketemu. Kalau malam ini Rasul datang berkunjung ke rumah kita, apakah langsung kita buka pintu dan kita persilakan Rasul masuk? Atau kita berkata, sebentar ya Rasulullah, akan kami bereskan dulu, ada barang-barang yang tidak pantas engkau lihat. Rasul mengetuk lagi, sebentar ya Rasulullah, akan kami bereskan dulu, mungkin ada sesuatu yang tidak layak ada di ruangan ini, bersama-sama denganmu. Sebentar ya Rasulullah, sampai kemudian ketukan di pintu tidak lagi terdengar, dan ketika kita buka Rasulnya sudah tidak ada. Beliau menunggu terlalu lama. Kita merasa rumah kita tidak layak, tidak pantas didatangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mudah-mudahan dalam satu kesempatan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, kita mau bilang apa pada beliau? Ketika beliau mungkin bertanya, engkau cinta kepadaku? Apakah kita langsung bisa menjawab, aku cinta kepadamu ya Rasulullah sangat. Lantas Rasul meminta tanda-tanda cinta dari kita. Apakah kita mengenal keluarga beliau, nama putra-putri beliau,
dengan baik? Apakah kita mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah SAW? Apakah kita paham pedih getirnya kisah perang Badar, di mana di situ tersambung berjalin berkelindan antara kemenangan dan kepedihan. Di Badar Nabi mengawalinya dengan mudanjat yang sangat aneh kalau kata banyak orang. Karena Nabi seperti mengancam, ya Allah, seandainya kami kalah dalam perang ini, maka tidak akan ada lagi penduduk bumi yang menyembahmu. Kecuali kalau engkau bermaksud tidak ada penduduk bumi yang menyembahmu. Di perang Badar, Nabi dibantu malaikat Jibril dan pasukannya. Tapi di perang Badar pula lah Rasul berhadapan dengan Abbas, pamannya, yang usianya hanya 3 tahun lebih tua dari Rasulullah. Dan juga ada menantu Nabi yang ada di pihak musuh, yang kemudian harus menjadi tawanan perang. Dan ketika menantunya diminta memberikan tebusan supaya tidak dibunuh, Abdul As memberikan tebusan kiriman dari istrinya. Istrinya adalah Zainab. Dan ketika diperlihatkan yang dikirimkan oleh Zainab adalah kalung yang sangat indah. Dan Nabi menangis karena kalung itu hadiah dari Khadijah untuk Zainab. Romantika kehidupan Rasulullah adalah romantika yang mungkin kita mengalami sebagian kecil. Ya. Kesusahnya Nabi, problem yang dihadapi Nabi mungkin kita mengalami juga dalam skala yang lebih kecil. Ada di antara kita barangkali yang merasakan kesedihan ditinggal wafat oleh putra tercinta. Nabi ditinggal oleh 3 putra tercinta. Dan seorang putrinya meninggal lebih dulu dari beliau, yaitu Ruqayyah, istrinya Utsman. Kalau ada yang merasakan problem dalam rumah tangga, Nabi mengalami bagaimana suasana rumah tangga yang membelit persoalan-persoalannya bersama dengan persoalan dakwah dan jihad. Bagaimana mungkin Nabi bisa mengajak orang lain untuk bisa hidup susah dalam perjuangan, sementara istri-istrinya memprotes dan meminta tambahan penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik. Suasana yang sangat tidak ringan. Bagaimana Nabi mengalami istri beliau, Aisyah, difitnah, telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Dan Nabi sampai harus menunggu turun wahyu untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar. Kita yang sudah lama hidup berumah tangga pasti paham bahwa ini bukan urusan yang sederhana yang dihadapi Rasulullah SAW. Kadang-kadang urusan di luar kita bisa hadapi dengan gagah. Tapi kalau urusan di dalam rumah, kita menjerit-jerit kepada Allah untuk minta tolong. Untuk meminta tolong pada orang lain tidak selalu bertemu dengan orang yang bisa memberikan jalan keluar. Maka kita tersungkur di atas sajadah kita di sepertiga malam terakhir, meminta tolong kepada Allah agar kita diberikan jalan keluar. Bapak dan Ibu yang terhormat, malam ini saya akan mencoba sejenak bersama dengan kita semua untuk melihat beberapa hal. Boleh di-share materinya, Kak Andri? Ada 6 sajalah, mungkin nanti ada tambahan-tambahan. 6 hal yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuat kita insya Allah lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu seorang yang cerdas, seorang yang humoris dan rendah hati. Pada slide berikutnya bisa kita lihat. Cerdas, humoris, dan rendah hati. Ini kan gabungan sifat-sifat yang sangat, kalau kata anak-anak, asik banget gitu ya. Cerdas, humoris, rendah hati. Karena ada orang cerdas tapi dingin, bujang-bujang diajak heureuy ya. Kalau diajak heureuy itu malah jadi kagok dia. Udah begitu rendah hati ya. Orang cerdas, pintar tapi sombong. Agak sedikit temannya. Kecuali mereka yang mungkin punya kepentingan. Dan lantas kemudian Rasulullah SAW itu dengan 3 ini saja sudah memberikan kepada kita gambaran bagaimana indahnya berinteraksi bersama Rasulullah SAW. Pribadi yang cerdas, humoris, dan rendah hati. Dan cerdasnya itu cerdas yang paripurna. Kalau kata orang Sunda, memasagi. Katanya. Kecerdasan yang dalam istilah sekarang ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Kita lihat satu-satu, Kang. Rasul cerdas. Secara intelektual, iya. Secara emosional, iya.
Secara spiritual, ya. Apa data yang mendukung pernyataan itu? Mari kita lihat kecerdasan intelektual Nabi. Dalam peristiwa apa itu muncul? Pertama kita bisa lihat ketika Perang Badar akan dimulai. Di slide berikut kemarin. Sahabat menangkap seorang mata-mata. Dan mata-mata itu ketika ditangkap, dicoba dikorek oleh para sahabat tentang jumlah pasukan. Mata-mata ini mata-mata yang baik. Dia ditanya jumlah pasukan tidak menjawab. Menyebutkan nama saja kayak di film kan. Nama NRP Kesatuan, itu aja. Nama NRP Kesatuan. Para sahabat sudah kehabisan akal. Bagaimana bisa mengorek keterangan dari mata-mata musuh ini. Dan kemudian melihat kesulitan para sahabat, Rasul pun datang sambil lalu saja. Rasul bertanya kepada tawanan itu, kalau sekali kalian memotong unta untuk memberi makan pasukan, itu berapa ekor unta yang dipotong? Mata-matanya menganggap ini pertanyaan jawabannya tidak urgent, tidak penting. Bukan sesuatu yang signifikan. Makanya nyeplos saja. Sekali makan kami motong 9-10 ekor unta. Kata Nabi, jumlah pasukan kalau tidak 900.000. Karena 1 ekor unta itu cukup untuk memberi makan 100 orang pasukan. Kecerdasan yang luar biasa. Rasul juga harus cerdas karena beliau jadi pedagang yang handal. Bahkan juga beliau seorang manajer investasi kan. Rasul itu juga dititipi uang, harta oleh janda-janda kaya di Mekah atau anak-anak yatim yang belum bisa berusaha sebelum Nabi menikah dengan Khadijah. Itu profesi Nabi. Bukan saja pedagang tapi juga manajer investasi. Orang menitipkan hartanya kepada Muhammad untuk dikelola. Tentu saja seorang manajer investasi harus pinter, harus cerdas. Cerdas secara intelektual tidak terbantahkan. Lantas, apakah juga Nabi cerdas secara emosional? Mari kita lihat beberapa kisah-kisah yang menunjukkan bahwa secara emosional Rasul juga sangat cerdas. Pada slide berikutnya kita bisa lihat bagaimana Rasul digambarkan kecerdasan emosionalnya dalam beberapa peristiwa. Yang pertama, ketika sebelum beliau diangkat jadi nabi, ya. Sesudah ini slide-nya kan Nabi sebelum diangkat menjadi nabi itu, Muhammad diangkat sebelum menjadi nabi, ada kisruh renovasi Ka'bah. Ya. Para kepala suku berpendapat yang paling berhak untuk mengambil dan menyimpan kembali Hajar Aswad di tempatnya adalah kami. Suku yang lain kami. Sampai mereka mencelupkan tangan ke dalam bejana penuh darah. Ini sumpah jahiliyah. Kalau bukan kami yang menyimpan Hajar Aswad itu dan mengurusnya, maka lebih baik kita perang saja sampai siapa yang menang, yang terbunuh. Yang membunuh, yang selamat, yang hidup dialah yang berhak. Suasananya begitu mencekam sampai kemudian seorang tua di antara mereka berkata, kita sudahi pertengkaran ini dan kita cari hakim dan kita minta pendapat kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Ketika itu ditakdirkanlah Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi. Yang datang ke pertemuan itu Nabi melihat dan begitu datang, orang-orang bertanya, wahai Muhammad berikan kepada kami putusan. Kau menjadi hakim, Muhammad itu Al-Amin, sangat dipercaya. Berikan putusan sebagai hakim. Siapa di antara kami yang paling pantas untuk memegang Hajar Aswad dan menyimpannya lagi? Nabi membaca suasana yang sangat panas. Kecerdasan emosional itu dasarnya kita tahu empati. Dan Nabi mampu menempatkan dirinya di antara mereka yang sedang dalam keadaan panas. Nabi mengeluarkan atau melepaskan surban beliau dan minta setiap kepala suku memegang ujung-ujung surbannya. Dan Nabi kemudian mengambil Hajar Aswad itu ditempatkan di atas surban. Disiapkan tempatnya dan kemudian Nabi meminta mereka membawa kembali dan Nabi menempatkannya. Sebuah solusi yang sangat adil yang juga menjadi solusi menghindarkan pertengkaran di antara orang-orang Quraisy.
Kecerdasan Rasulullah SAW secara emosional tergambar di situ. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sudah biasa Nabi itu juga dimintai pendapat untuk urusan rumah tangga para sahabat. Ya. Nah bahkan maka satu ketika seorang wanita berkunjung ke rumah Nabi dan berkata, ya Rasulullah saya akan minta cerai. Kata Nabi, kenapa? Pokoknya mah minta cerai aja. Iya, kenapa alasannya? Pokoknya mah minta cerai. Udah kalau sudah pokoknya sudah susah. Mana suamimu? Sedang pergi. Baik, kata Nabi, nanti sebelum suamimu ke rumah akan diminta datang dulu kepadaku. Singkat cerita, sang suami yang sedang dari luar kota itu datang dan para sahabat memintanya jangan langsung pulang ke rumah, tapi menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang datang ini memang penampilannya kacau. Badannya bararau begitu, ya. Kemudian awut-awutan, wajahnya juga berantakan. Nabi membaca sesuatu dan kata Nabi, sebelum pulang ke rumah bersih-bersihkan dulu badanmu. Ganti bajumu dengan baju yang baru, cukur, ya, rambut yang tidak jelas itu dirapihkan, kemudian pakai wangi-wangian dan baru pulang. Nabi menanti ini. Kalau si wanitanya segera datang untuk minta cerai, tapi berhari-hari nggak ada. Sampai kemudian Nabi berjumpa lagi dengan wanita itu dan bertanya, bagaimana? Nggak jadi ya Rasulullah. Nabi mampu membaca kekecewaan sang istri kepada sikap suami dan bagaimana sang suami tidak bisa merasakan apa yang tidak nyaman bagi sang istri. Dan Nabi memberikan solusi. Hadirin yang berbahagia, Nabi juga suka membeli dagangan dari seorang anak. Ya. Kalau ada anak-anak yang sedang berjualan, oleh Nabi dibeli dan dihadiahkan kepada anak itu. Nabi tahu bahwa seringkali anak-anak yang berjualan mainan atau makanan itu mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka jual karena tidak sanggup beli. Nabi adalah pribadi yang sangat hangat dan cerdas secara emosional, dan itu juga terlihat pada peristiwa misalnya ketika seorang sahabat menyebut Bilal sebagai anak perempuan kulit hitam. Nabi marah dan kemudian sahabat yang ditegur itu pun kemudian meletakkan pipinya di pasir dan meminta Bilal menginjak pipi yang satunya. Nabi marah karena perilaku itu perilaku jahiliyah. Orang sahabat itu mencaci Bilal sebagai anak perempuan kulit hitam. Kita tahu Islam memberikan kesetaraan. Tidak lebih mulia orang Arab daripada orang bukan Arab. Dan tidak lebih mulia orang bukan Arab daripada orang Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Terlepas dari penghargaan kita pada sekelompok orang, tapi dalam pandangan Allah semua manusia sama. Yang membedakannya adalah takwa. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, apakah Nabi cerdas secara spiritual? Tentu saja ini harus kita samakan dulu apa yang disebut dengan cerdas secara spiritual. Orang-orang yang cerdas secara spiritual itu adalah orang-orang yang selalu merasakan keterhubungan dengan Allah. Selalu merasa nyambung dengan Allah. Sukses karena Allah, gagal ada campur tangan Allah. Selalu merasakan kehadiran Allah dimanapun berada. Selalu merasakan dalam pengawasan Allah. Muraqabahnya sangat tinggi. Selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Selalu ingin berbuat baik untuk membalas kebaikan Allah. Jadi salah satu tanda kecerdasan spiritual yang real bisa dilihat itu, orang itu selalu suka berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Ingin membalas kebaikan Allah. Mau dihitung kebaikan Allah pada kita? Tidak bisa. Nikmat itu tidak diperintahkan untuk dihitung. Nikmat itu hanya diperintahkan untuk disyukuri. Karena nggak akan sanggup menghitung. Kedipan mata. Kedipan mata kan bukan persoalan sepele. Saya ketemu dengan seorang pasien yang air matanya sudah tidak keluar, membasahi kelopak mata. Sehingga beliau kemana-mana membawa tetes mata. Yang kalau sudah pedih, tetes. Denyut jantung. Kerja paru-paru. Para dokter jauh lebih paham dari saya dan lebih menghayati bagaimana organ-organ tubuh kita bekerja
secara tidak sadar. Sehingga seorang ahli biokimia dari Jepang, Kazuo Murakami, yang tidak percaya Tuhan, dia berkata, sesudah dia pelajari sistem biokimia tubuh manusia, manusia tidak bisa hidup, tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan yang maha agung. Maka orang yang cerdas secara spiritual itu selalu ingin berbuat baik. Kenapa? Ingin membalas kebaikan Allah. Kenapa menolong? Kita ditolong oleh Allah. Bukan kita yang hebat, kata sebuah nasihat. Tapi Allah yang memudahkan urusan kita. Nah, kadang-kadang kesempatan itu tidak diberikan kepada semua orang. Atau ada orang yang diberi kesempatan tapi tidak siap. Dan ada orang yang mendapat kesempatan dan sangat siap. Orang-orang yang cerdas secara spiritual selalu ingin berbuat baik untuk membalas kebaikan Allah. Dan menjadikan doa sebagai senjata utama. Selalu merasakan keterhubungan dengan Allah. Rasul adalah pribadi yang selalu merasakan keterhubungan dengan Allah. Ya, beliau menerima wahyu. Kadang-kadang langsung, kadang-kadang melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang melalui mimpi. Atau kadang-kadang juga sedang sadar. Ketika fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha menggelora dan membuat Madinah menjadi panas, tidak menentu. Aisyah pun pulang ke rumah orang tuanya. Nabi menjenguk Aisyah dan kemudian Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Ditanya seperti itu, Aisyah malah tambah tidak nyaman. Suamiku masih belum percaya. Karena Nabi itu jarang memanggil Aisyah dengan nama. Nabi biasa memanggil Aisyah dengan ya Humairah. Tapi sekarang Nabi memanggil, bagaimana kabarmu wahai Aisyah? Aisyah merajuk kepada Allah, menjerit dalam hati, ya Allah, aku memang bukan Nabi. Aku hanya manusia biasa. Namun aku mengadu kepadamu dengan urusanku yang sedang kau hadapi ini. Tolonglah aku. Dan pada saat itu Nabi merasakan wahyu turun. Dan kata Nabi sudah turun wahyu, di mana wahyu itu membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Nabi selalu berhubung dengan Allah. Nabi selalu merasakan kehadiran Allah. Sampai pada akhir hayat beliau kan, beliau sering bergumam tentang tawaran untuk menikmati keindahan dunia atau kembali kepadanya. Nabi mengatakan, menjawab kembali kepadanya. Siapa yang lebih baik dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwasiat kepada istrinya, kepada Aisyah misalnya, kalau ada datang orang ke rumah kita meminta tolong, jangan biarkan dia pulang dengan tangan hampa, walaupun dengan sebutir kurma. Nabi yang mulia itu yang mengajarkan agar kita menjadi orang yang senang berbagi. Pada harta orang kaya ada hak orang miskin. Dan tidak beriman kalian, kata Nabi. Kalau kalian bisa tidur dalam keadaan tidur nyenyak, dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ada ajarannya, ada prakteknya. Dalam prakteknya Muhammad adalah seorang yang senang berbagi, senang memberi. Bahkan ketika masuk ke pasar untuk membeli baju baru dan keluar dari pasar dengan baju baru yang belum dipakai, seorang pengemis yang hampir telanjang berkata kepada Rasulullah, wahai orang yang memiliki baju lebih dari satu, berikan kepadaku bajumu yang lama agar aku bisa berpakaian dengan layak. Dan Rasul memberikan bajunya yang baru saja dibeli. Rasul adalah pribadi yang selalu ingin berbuat baik untuk membalas kebaikan Allah. Dalam bahasa Nabi, ketika Nabi mengisi malam-malamnya dengan sholat, dengan ibadah, dan dipertanyakan oleh Siti Aisyah, kok masih harus begitu? Kok kan sudah dijamin, kok adalah seorang Nabi kekasih Allah. Jawab Nabi, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi abdan syakur. Ini Rasulullah SAW. Dan ciri terakhir dari cerdas spiritual itu, menjadikan doa sebagai senjata utama. Bukankah Rasul yang mengajarkan? Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Doa itu adalah kekuatan kita. Dengan doa, takdir yang belum terwujud bisa dirubah. Takdir yang belum terwujud bisa dirubah dengan doa. Dengan doa bisa mengubah masa lalu. Kita berdoa kepada Allah dalam taubat-taubat kita agar Allah ampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kita tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Allah menjanjikan taubat
orang-orang para hamba Allah itu ditunggu dan Allah itu senang. Bahkan orang taubat itu posisinya berubah dari seorang pendosa menjadi kekasih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang senang membersihkan diri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Rasul cerdas dari sudut apapun. Kecerdasan yang paripurna, cerdas secara spiritual, dan sangat indah ketika ternyata Rasul bukan hanya cerdas tapi juga humoris. Kita lihat di slide berikutnya bagaimana humorisnya Nabi. Satu ketika Nabi sedang makan kurma dengan para sahabat. Di antaranya adalah Ali. Dan ketika itu Ali selalu menyimpan biji kurma di depan Nabi. Kata Ali, Nabi menghabiskan banyak kurma. Dan Nabi menjawab, itu Ali makan kurma dengan bijinya. Sangat natural, humornya, cerdas, dan sangat menyenangkan. Ketika itu Nabi juga menyebut-nyebut tentang sembelihlah anak unta. Kata para sahabat, kenapa anak unta yang disembelih? Nah, kata Nabi kan semua unta kan anak unta. Nabi juga pernah melihat seorang sahabat yang lewat, kemudian oleh Nabi dipanggil, wahai yang telinganya di pinggir. Para sahabat yang dipanggil, oh iya, dan memang telinga di pinggir. Humor, cita rasa humornya Nabi sangat sehat. Ya, Bapak dan Ibu sering mendengar ya kisah nenek-nenek yang kata Nabi, nek di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Dan sang nenek pun merasa apa amalnya, apa tuh nenek teh amal begitu berusaha, tapi kalau tidak bisa masuk surga bagaimana? Kata Nabi, siapa yang bilang nenek tidak masuk surga? Tadi kata Nabi di surga tidak ada nenek-nenek. Ya kata Nabi, nanti di dalam surga nenek jadi gadis remaja lagi. Humor yang mencerahkan, humor yang cerdas, dan begitulah Rasulullah SAW. Yang berikutnya, Rasul rendah hati. Rasul pribadi yang rendah hati. Ini kisah yang bagi saya sangat menyentuh. Di slide berikutnya kita lihat satu ketika Jabir bin Abdillah Bajali. Di slide berikutnya, ngeri. Satu ketika Jabir bin Abdillah Bajali duduk di bibir pintu. Jadi dalam majelis itu Jabir terlambat. Dia duduk di bibir pintu. Nabi melihat dan segera Nabi mengambil kain baju yang dimilikinya. Kemudian Nabi melipatnya dan dengan ramah beliau memberikan lipatan baju itu kepada Jabir sambil Rasul berkata dan meminta agar Jabir duduk di atas lipatan kain itu sebagai alas. Jabir meraih kain itu. Namun apa yang terjadi? Apakah digunakan untuk duduk? Ternyata tidak. Di slide berikutnya kita lihat bagaimana reaksi dari Jabir. Jabir tidak menggunakan lipatan itu untuk diduduki sebagai alas, tapi mengusapkannya ke wajahnya sebagai tanda hormat kepada Rasulullah SAW. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengembalikannya kepada Rasul dan mengatakan, semoga engkau selalu dimuliakan Allah sebagaimana engkau memuliakan aku. Bagaimana mungkin kalau kita juga ya, bertemu dengan seorang tokoh yang sangat kita hormati dan kemudian beliau meminta agar bajunya dijadikan alas duduk. Jabir bin Abdillah Bajali juga tidak sanggup. Dan beliau kemudian mendoakan Rasulullah dengan berkaca-kaca. Begitulah kerendahan hati Rasulullah. Kerendahan hatinya juga itu tergambar dalam sikapnya yang sangat santun. Rasul tidak mengistimewakan diri atau minta dibeda-bedakan. Kalau Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, ya duduk sama rendah. Bahkan tidak jarang kalau ada tamu-tamu dari luar negeri begitu, dari negara lain yang datang ke Madinah dan ingin bertemu dengan Muhammad dan kemudian masuk ke masjid, mereka akan kesulitan
segera tahu yang mana Muhammad. Karena Rasul begitu santunnya, begitu bersahajanya, dalam kerendahan hatinya ada kesantunan, tidak membedakan diri dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Tidak ada tempat duduk yang khusus, tidak ada tempat yang istimewa. Rasul rendah hati dan Rasul juga pribadi yang sangat sopan dan santun. Ada juga dikisahkan tentang Jabir bin Abdullah yang mengisahkan bahwa setelah dia masuk Islam, Muhammad selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, satu ketika Muhammad menerima para utusan dari penguasa Ethiopia. Sebagai tuan rumah, Muhammad SAW menjamu dan menyiapkan sendiri segala keperluan tamunya itu selama mereka tinggal di rumahnya. Para sahabatnya meminta kepada Nabi agar mereka sajalah yang menjamu para tamu itu. Namun Muhammad SAW menjawab bahwa para utusan itu telah menjamu sahabat-sahabatnya. Karena itu beliau sendirilah yang harus menjamu mereka. Kita tahu kisah hijrahnya Ja'far ke Ethiopia dan mendapatkan sambutan yang sangat baik sampai kemudian Raja Ethiopia pun masuk Islam. Mereka sudah menjamu sahabat-sahabatku, kata Nabi. Dan aku berkewajiban untuk bisa membalas kebaikan mereka kepadaku. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, kerendahan hati, kesantunan yang digambarkan oleh Nabi itu menembus sampai kepada lapisan yang sangat bawah. Kita tahu ada seorang sahabat yang muda belia, Anas bin Malik, yang pada usia kira-kira 10 tahun diberikan oleh ibunya kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi. Dan Anas bersaksi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang kasar, mengucapkan kata-kata yang kasar. Dalam satu kesempatan, ketika Nabi sedang ngumpul dengan para sahabat, muncullah Anas dan kemudian dia bertanya, "Wahai Rasul, tahukah engkau kapan kiamat?" Rasul menerima pertanyaan itu sejenak diam dan merenung, dan beberapa saat kemudian Rasul bertanya balik, "Wahai sahabatku," pada Anas usianya masih sangat belia, "Wahai sahabatku, apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut kiamat?" Anas menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, wahai Rasul." Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, kelak engkau akan bersama Allah dan Rasul-Nya yang engkau cintai." Ucap Rasulullah SAW seraya tersenyum dan tidak menjawab kapan kiamatnya tiba. Tapi yang bertanya pun puas dan merasa jawaban itu jawaban datang dari orang yang sangat rendah hati, sangat penuh kesantunan. Bapak dan Ibu sekalian, di Masjid Nabawi ada yang disebut Ahlus Suffah, ya. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang imigran dari negeri lain datang dalam keadaan kekurangan. Mereka membuat komunitas Ahlus Suffah. Dari itulah kemudian katanya lahir istilah sufi, orang-orang yang berkehidupan sangat-sangat sederhana. Tapi Ahlus Suffah semula adalah memang orang yang memang kekurangan secara ekonomi dan mendapatkan tempat oleh Nabi di satu wilayah dekat di Masjid Nabawi. Satu ketika Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mendapat tugas untuk menjadi pelayan Nabi. Menyediakan keperluan Nabi, ya, bermalam bersama Rasulullah, tapi menjadi pelayan Nabi. Menyiapkan minum, menyiapkan air wudhu. Dan tentu saja Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sangat senang mendapat kehormatan itu. Ketika tugas-tugas itu sudah dilaksanakan dengan baik, Rasulullah SAW tiba-tiba berucap, "Wahai sahabatku, mintalah sesuatu kepadaku." Ini membuat Abu Firas bingung, harus minta apa gitu. Menjadi pelayan Rasulullah saja sudah sebuah kehormatan yang tidak semua orang mendapatkan. Nah sekarang sudah dilaksanakan tugas itu, Rasul bertanya, "Mintalah sesuatu kepadaku." Bingung Abu Firasnya, harus minta apa? Dan dia pun kemudian dalam termenung akhirnya berkata dengan suara lirih dan menjawab, "Wahai Rasul,
saya minta kepadamu kiranya saya dapat menemanimu di dalam surga. Apa jawab Rasul? Wahai sahabatku, apakah tidak ada permintaan lain? Abu Firas menjawab, hanya itu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul pun menjawab, jika demikian permintaanmu, bantulah aku agar permintaanmu itu terkabulkan dengan memperbanyak sujud. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah, dalam kehidupan Rasul ada senang, ada susah. Ada romantika yang begitu colorful. Ada kesuksesan di Perang Badar, tapi kepedihan hati yang mengiringi karena paman dan menantu ikut dalam pihak lawan. Ada ditinggal wafat oleh putri yang kedua, ditinggal wafat oleh Ruqayyah, dan kemudian juga menghadapi persoalan-persoalan para sahabat yang seringkali juga diadukan kepada Rasulullah SAW. Dan dengan segala macam dinamikanya itu, Rasulullah SAW tetaplah mewujud menjadi pribadi yang begitu sempurna, penuh kemuliaan. Pribadi yang begitu agung, kalau disebutkan ini beberapa ya, sopan, bertekad kuat, memenuhi janji, penuh cinta, rela berkorban, baik hatinya, adil, tidak berlebih-lebihan. Beliau juga seorang yang jujur, tapi juga dan humoris, sudah dibahas tadi. Bersahaja, ketika Rasul wafat di tempat tidurnya, di kamar tidurnya hanya ada perabotan minum terbuat dari tanah liat. Kasurnya berupa kulit yang kasar diisi majun. Sangat bersahaja. Tulus dalam tindakannya. Rasul juga tentu saja seorang yang sangat taat dan bertakwa. Rendah hati, sudah kita lihat dalam beberapa peristiwa. Beliau juga pemaaf, tidak menyimpan dendam. Bahkan kepada orang yang melakukan tindakan sangat tidak terpuji, Wahsy, yang membunuh pamannya, paman Nabi Hamzah, dengan cara yang tidak kesatria. Nabi memaafkan. Nabi memaafkan orang-orang Taif. Nabi memaafkan orang-orang Quraisy di Mekah. Dan Nabi seorang yang pemberani. Orang yang gigih, murah hati, dan ramah. Sifat-sifat yang sangat agung yang berkumpul semuanya pada diri Muhammad SAW. Dan kita kalau sudah menyusuri kehidupan Rasul, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Berikut ini ada rangkaian nasyid yang sangat indah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menikmatinya. Yang pernah bertemu dengan nasyid ini boleh mengikuti. Rasulullah, dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang kau cinta, biar terpaksa tempuh derita cekalnya hatimu, menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu, menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Selamat menikmati syair-syair yang indah dari nasyid-nasyid yang
Sayangnya belakangan agak terhenti. Tapi dari yang ada, insya Allah membuat kita merasa ada bersama dengan Rasulullah SAW. Dan kita tahu Nabi itu pribadi yang sangat agung. Tapi keagungannya itu bukan harus ada di awang-awang. Keagungan Nabi itu, kalau mengambil istilah Martin Link atau Abu Bakar Sirajuddin, Muhammad itu adalah orang yang tinggi di awan tapi menginjak bumi. Maka sejumlah sifat yang ada pada diri Rasul itu bukan hanya untuk diceritakan, tapi untuk ditiru dan diamalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari umat Muhammad yang mampu menjadi atau meniru suri teladan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan serba sedikit yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, mangga. Baik, syukur jazakallah Ustadz atas paparan materinya. Izin minum dulu, Kang. Oh, silakan Ustadz. Atau silakan, setelah kita menyimak tadi diawali dengan pemutaran video yang ketika orang ditanya, jika ada Rasul di hadapanmu, apa yang akan kau katakan? Tadi sudah kita simak, lalu dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz tentang sosok Rasulullah yang telah dipaparkan beberapa poin tentang akhlak-akhlak beliau yang luar biasa. Silakan kepada para peserta sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau barangkali menyampaikan tambahan dan bagaimana, kami persilakan. Boleh melalui audio, boleh juga melalui chat, cuman mungkin ini waktu masih agak lumayan panjang. Silakan, boleh untuk melalui audio untuk menekan fitur raise hand barangkali. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya awali pertanyaan Ustadz dari saya, Ustadz. Mangga, Kang. Nah, begini Ustadz, pertanyaannya. Menafakuri dari video yang tadi ditayangkan pertama dan juga statement terakhir Ustadz ya tadi, saya ingat kisah Rasulullah itu tidak hanya untuk dipelajari saja, tetapi harus kita jadikan inspirasi dan kita jadikan suri tauladan. Nah, saya insya Allah sangat meyakini kita semua, tapi terus diri saya pribadi Ustadz, mendengar kisah Nabi itu kita meyakini bahwa beliau sosok yang mulia dan contoh terbaik di dalam hidup ini. Tidak ada yang melebihi contoh beliau. Kita meyakini itu. Tetapi dari sekian umur kita lewati, Ustaz, saya sudah kepala 4, Ustaz ya. Sepertinya Ustaz ya, masih sangat kurang sekali Ustaz ya. Kita tuh nggak ada rasa takut Ustaz ya. Tidak seperti Nabi, tidak seperti sahabat. Ibadah tidak bertambah, kadang hati ini masih kotor Ustaz gitu ya. Sementara tadi sampaikan Ustaz sifat-sifat Nabi, Masya Allah jauh sekali. Jangankan ke Nabi barangkali Ustaz, ke para sahabat itu kita sangat jauh sekali Ustaz. Nah, terkait dengan kondisi seperti itu Ustaz, untuk saya pribadi, bagaimana motivasi agar kita tuh betul-betul punya dorongan yang kuat sekali ingin seperti pribadi Nabi, pribadi sahabat, yang mungkin kalau mirip mah nggak mungkin, tapi ada upaya Ustaz. Kalau berapa kali maulid, berapa kali kita diingatkan, Masya Allah kok kita tuh tidak ada peningkatan Ustaz. Sementara Allah mengingatkan kepada kita juga, hadis mengingatkan, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Ustaz, mohon pencerahan. Iya Kang. Kita merasakan hal yang sama. Bagaimana kita berkaca pada diri Rasul, tebih pisan antara kondisi kita dengan kondisi Rasulullah SAW. Tapi menurut saya itu adalah suasana hati yang bagus. Merasa diri kurang, merasa diri belum sampai, itu kondisi yang sangat baik. Justru yang berbahaya kalau kita merasa sudah cukup nih, kita menjaga Rasul pisan. Nah, jangan ada kesombongan. Tapi kalau merasa diri kurang, kan muhasabah itu harus ada tindak lanjutnya. Sesudah muhasabah, kemudian kita melakukan upaya agar apa-apa yang belum terwujud itu jadi kejar. Dan rumusnya dalam kaidah usul fikih, kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semuanya.
Ada orang baru bisa sholat duha, belum bisa tahajud. Jangan ninggalin duhanya dengan alasan saya mah tara tahajud, jadi duha badai liren heula gitu. Ya enggak begitu. Ada seorang sahabat saya yang berkata, Mas Budi, aduh saya mah kumahanya sholat subuh teh kaberangan wae. Terus dirukyah kemana-mana itu anger katanya. Tapi beliau itu sedekahnya luar biasa. Jarang kalau ada orang minta tolong itu ditolak. Kebetulan juga berkecukupan. Jadi kata saya, ya usahakan cepat-cepat kalau bangun subuh dikondisikan, tapi sedekah diteruskan. Jangan lu katakan, percuma itu sedekah kayak subuh telat wae mah. Jadi rumusnya jangan tinggalkan semuanya kalau belum semuanya. Teruskan manusia melalui hidup itu tobakon an tobak. Tahap demi tahap. Ngumpul-ngumpulin aja kan. Sesirin, sabenyerin, kata orang Sunda mah. Sedikit pun diambil. Ditambah hari ini dijaga, besok ini. Hari ini kok kurang sabar, besok belajar sabar. Hari ini kurang santun, besok belajar santun. Hari ini kurang berani, besok belajar berani. Terus begitu. Dikaji lagi sunnah Nabi. Dilihat sejarah Nabi. Di rumah saya mungkin ada 20 lah. Oh, lebih ya, lebih. 20. Mungkin 30 ada buku tentang Rasulullah SAW. 20 itu yang 2 set sejarah Nabi, masing-masing 10. Ditambah buku-buku yang satuan. Makin sering membaca, makin terinternalisasi bahwa nilai-nilai itu yang harus kita kejar. Bagaimana menjadi pejuang. Kan nanti di dalam kehidupan diberikan medannya oleh Allah. Kita merasa berani, betul nggak? Dikasih tantangan. Wah, Rasul juga berani. Kita berani mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Jangan takut. Betul gitu kita pemberani. Kapan ketahuannya? Kalau ada tantangan. Bukan mengatakan saya mau berani. Tapi ada nggak tantangannya? Nggak ada tantangannya mah. Semua orang berteriak berani. Ya. Lautan yang tenang tidak melahirkan pelaut handal. Pelaut handal itu lahir dari lautan yang berombak, yang taupan. Itu. Merasa diri masih jauh dari Rasul adalah satu sikap yang baik sekali. Untuk bisa membuat kita lebih mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan kita kupas yang mana ini. Ya. Nabi sangat sederhana, itu sangat susah kita kejar kesederhanaan Nabi. Kita makan hidup jadi susah karena loba gaya. Makin banyak gaya, makin berat itu. Nabi sangat sederhana. Jadi mudah-mudahan Kang Adri, saya, dan semua bisa terus berusaha, sehingga ketika nanti berjumpa dengan Rasul itu kita menunduknya tidak isin-isin teuing. Karena kita sudah berusaha, kita sudah berupaya mendekati akhlak Nabi. Beberapa yang kita belum bisa, kita beristighfar. Dan kita mohon pada Allah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Demikian, Kang. Dan sudah ada yang raise hand ini. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih paparannya. Ya, persilakan. Ini namanya Bulan Wayasari, tapi saya lihat wajahnya laki-laki. Silakan kami persilakan, Bapak dan silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Budi, nepangkeun abdi oke di Tasiru. Oh. Damang Pak Ustadz. Saya. Masya Allah. Lawas. Ini, Masya Allah, berabad-abad tidak berjumpa. Audi Karsan, iya, carogena. Dokter. Mohon. Terkait dengan membahas masalah Rasulullah begitu ya. Masya Allah, kan sekarang begitu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengikuti atau merefleksikan bahwa kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, hal yang terdekat adalah ketika saya kebetulan tinggal di satu lingkungan di tempat dekat rumah saya. Di satu sisi saya mendapat kajian tentang bagaimana mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan ketentuan sunnahnya yang saya dapati begitu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Tapi di sisi lain di tempat saya di masjid tersebut banyak hal-hal yang sepertinya bertentangan gitu. Sehingga dalam hati ketika mau ikut berjamaah di masjid, aduh ini tuh saya kecatat nggak, takutnya ragu gitu. Pada akhirnya saya memilih masjid yang lain yang agak jauh begitu. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua pun banyak hal-hal yang baru Pak Ustadz yang rasanya dari kajian yang saya dapat kok ini tuh katanya tidak ada dalam sunnahnya begitu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz, terutama mengenai yang ke masjid tadi lah.
gitu. Sehat selalu. Ya, ya. Baik, Kang. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam, saya menduga fikih ya, dalam praktek ibadah itu menjadi jalan silaturahmi. Di masjid dekat rumah saya ada Ustadz Ifud, itu cucunya Kiai Nur Ali. Beliau membawa ya kajian kaidah-kaidah dari sebut sajalah misalnya Nahdlatul Ulama. Saya lebih dibesarkan di Muhammadiyah dan Persis gitu ya. Tapi kami tidak pernah ribut gitu. Saya ngobrol saja. Ini bagaimana? Jadi dikaji lah bersama-sama. Justru jangan dijauhin. Oke, harus datang ngobrol dengan siapa yang paling kompeten di situ. Tidak dengan membawa statement bahwa yang kita lakukan yang paling benar dan Anda salah, ya. Dan seringkali kan perbedaannya juga furu, kita tahu cabang, bukan yang pokok gitu ya. Maka menurut saya justru disitulah keindahan di mana kita bisa menerima adanya perbedaan. Kan perbedaan di kalangan ahli fikih itu tajam sekali. Ya. Seorang ahli fikih mengatakan Imam Syafi'i kalau sudah wudhu menyentuh kemaluan batal, tapi imam yang lain kan tidak batal. Gitu. Untuk ketika imam yang beliau jadi imam Syafi'i makmum, murid Imam Syafi'i menggoda, tidak khawatir tadi dia sesudah wudhu menyentuh kemaluan kan berarti batal gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu tidak harus membuat kita menjadi menjauh dan meragukan. Ya. Maka luruskan saja niat bahwa kita beribadah sesuai dengan sunnah yang kita pahami, kita pelajari. Adapun ada perbedaan-perbedaan pendapat, itu sudah dipraktekkan, dicontohkan. Kemudian jadi hal yang jalan silaturahmi. Oh, ternyata. Salah seorang ketua Muhammadiyah, Pak A.F. Fahrudin, itu pernah di satu tempat, di satu acara, di tempat pesantren NU, beliau jadi imam sholat subuh. Dan beliau baca kunut dengan lengkap. Sampai orang-orang NU-nya, Ustaz, kok baca kunut? Ya, saya di sini menghormati Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ya, sama lah. Kalau saya jadi imam, subuh saya tidak baca kunut. Ya. Pak Ifud baca kunut. Tapi pernah satu ketika beliau tidak baca kunut. Ustaz, nah, sobat jamaah teh. Ayah Pak Budi. Ya, dan kami berteman sangat akrab. Saya berusaha untuk membaca lebih jauh, ngobrol lagi, dan kemudian mencari titik-titik persamaan, ketimbang memperluas adanya perbedaan. Ya. Dalam segi fikih mungkin kita berbeda, tapi dalam urusan sosial kita bisa bersama-sama. Menolong orang miskin, membahagiakan orang-orang yang sudah renta, yang tidak punya keluarga. Jadi kamu juga harus berusaha justru mencari titik temu. Bukan saja kalau di fikihnya nggak ketemu, cari titik temu dalam kemasyarakatan. Bagaimana hingga kita bisa bersama-sama untuk bekerja sesama muslim, dalam keluarga, dalam tetangga, dan sambil ngobrol. Nah, asa menurut saya tidak begitu, gitu. Kumahanya gitu. Kalau yang ditanya tidak bisa jawab, berarti dia tidak punya dalil, tidak punya hujah. Nah, kita punya hujah, sampaikan. Tapi akan beda suasananya kalau kita datang, salah kamu mah, tenyunah, nu saya nu bener mah. Meskipun dia tidak punya dalil, dia tidak akan langsung menerima. Ya, beda wae geus cenah. Kumaha dirinya gitu. Jadi akhirnya malah jadi pertengkaran. Jadikan perbedaan itu jalan silaturahmi untuk lebih dekat, lebih akrab. Kita menerima kekurangan mereka dan mereka menerima kekurangan kita. Jangan jadi ke masjid yang jauh, Kang, balik ke yang dekat aja. Begitu, atur nuhun. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya Dok ya. Alhamdulillah, silakan kepada yang lain barangkali ada yang akan menanyakan atau barangkali di sini ada yang kalau tidak ada pertanyaan ada yang akan sharing cerita barangkali mungkin pernah mengalami barangkali Masya Allah ya mungkin bermimpi bertemu dengan Nabi barangkali. Ada yang mungkin mengalami, boleh untuk sharing bersama kita di sini. Atau mungkin silakan ada yang akan ditanyakan. Mangga.
Jika tidak terbayang, barangkali mungkin Ustadz seperti perlu kita lidah kita Ustadz kalau menanya Nabi seperti yang tadi tayangkan barangkali Ustadz ya. Saya pernah gagal dapat tugas membuat materi mentoring di Karisma. Ya. Karena waktu itu tugas saya membuat materi tentang Rasulullah. Terlalu melau dulu teh, nggak jadi materi itu. Saya mintakan kepada yang lain. Saya nggak bisa hanya mencuplik dan menulis copy paste begitu. Dan akhirnya saya nyerah, kayaknya nggak bisa deh. Betapa saya harus nulis yang mana gitu, dari sebelah mana dulu gitu. Waktu itu saya nyerah sebagai tim materi, saya nggak sanggup. Saya nulis yang lain aja kata saya. Karena menuliskan tentang Rasulullah melibatkan diri, sehingga saya merasa terlalu jauh. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak gambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia gitu ya. Jadi asa tebih teuing gitu. Nah, belakangan baru sadar bahwa Muhammad itu memang seperti tinggi di awan, tapi sungguhnya beliau menginjak bumi. Apa-apa yang dipraktekkan dalam kehidupannya selalu bisa kemudian menjadi sesuatu yang kita kerjakan, dan itu menjadi solusi dari persoalan-persoalan kehidupan kita. Begitu Kang Andri. Mungkin untuk sebagai, kalau tidak ada pertanyaan sepertinya Ustadz ini, mungkin mohon diceritakan kembali Ustadz tentang sebuah hadis yang menyampaikan bahwa Rasul itu ternyata betul-betul mencintai kita Ustadz, tentang kita saudara-saudaranya Nabi yang mencintai tapi belum pernah bertemu Nabi Ustaz. Ya, itu kan kejadiannya di Baki ya. Itu sudah akhir-akhir hayat beliau. Rasul sering berziarah ke Baki. Dalam satu kesempatan di pemakaman Baki, Rasul berucap, "Wahai saudara-saudaraku, ikhwani," katanya. Di situ kan ada para sahabat. Para sahabat bertanya, "Kami kah saudaramu ya Rasulullah?" "Bukan," kata Nabi. "Kalian sahabat-sahabatku." Per definisi sahabat adalah orang yang orang atau sesuatu yang berjumpa dengan Nabi sahabat. Maka ada pohon di Yordan juga disebut pohon sahabi, karena dia berjumpa dengan Nabi dalam sebuah ekspedisi. Nabi bernaung di bawah pohon itu. Nah, kalian sahabat-sahabatku, lantas siapa saudara-saudara yang kau sebut itu? Kata para sahabat. Kata Nabi, saudara-saudaraku adalah umatku yang datang dari masa yang jauh. Yang mereka tidak berjumpa dengan aku, tapi mereka melaksanakan ajaran-ajaranku. Mereka tidak pernah berjumpa. Mereka tidak bertemu seperti kalian bertemu denganku. Tapi mereka melaksanakan ajaranku dengan penuh ketaatan. Mereka lah saudara-saudaraku. Sampai para sahabat bertanya lagi, nanti taunya dari mana? Kalau itu adalah saudaramu, kan terpisah waktu yang lama, tidak pernah berjumpa. Bagaimana engkau tahu mereka adalah umatmu, saudara-saudaramu? Nabi kemudian menjawab, dan ini adalah sesuatu yang sangat indah dikaitkan dengan wudhu. Mereka akan datang dalam keadaan cemerlang dengan bekas-bekas wudhu yang ada pada anggota tubuh mereka. Jadi harusnya ini juga hadis yang menjadi tidak terpisahkan, diajarkan ketika bab toharoh gitu. Jadi kalau kita berwudu itu, saya baru punya menantu yang mu'alaf, menantu saya yang kemudian saya nikahkan dengan putri saya di Turki itu mu'alaf ya. Dan kepada beliau saya sampaikan bahwa berwudu itu bukan soal clean up your hands, but it's soul purification, kata saya. Itu adalah pensucian jiwa. Jadi wudu itu bukan membersihkan tangan. Kalau tangan kita kotor, bersihkan dulu, baru wudu. Bukan wudu itu kukumah panangan. Sanes. Ketika kau basuh wajahmu dengan air wudu, kata Nabi, maka berguguran dosa-dosa yang nampak di kedua matamu. Ketika kau basuh tanganmu dengan air wudu, maka gugur dosa-dosa yang dilakukan kedua tanganmu. Ketika kau basuh kakimu dengan air wudu, gugur dosa-dosa yang dilakukan kedua kakimu. Maka nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad, saudara-saudaraku itu, kata Nabi, akan datang dengan cara yang seperti itu, dan aku akan menemui mereka. Aku akan menunggu umatku, kata Nabi, termasuk saudara-saudaraku itu, di tepian Telaga Kausar. Nanti kita ngantri ya.
berbaris itu. Dan Nabi menanti di tepi Telaga Kausar mengambilkan air minum dengan gelas-gelas indah yang jumlahnya sebanyak bilangan bintang di langit dunia. Nabi mengambilkan, tiap orang mendapat minum, dan siapapun yang minum dari Telaga Kausar seteguk saja sudah tidak akan haus lagi selama-lamanya. Itu digambarkan. Jadi digambarkan bagaimana keindahan, keakraban Rasulullah SAW. Di akhir hayat beliau memanggil-manggil kita. Di saat-saat akhir kehidupannya beliau menggambar tentang saudara-saudaraku, umatku yang datang dari masa yang jauh, yang tidak bertemu dengan aku, tapi melaksanakan ajaran-ajaranku, mempraktekkan perintah-perintahku dengan ketaatan yang penuh, sami'na wa ata'na. Dan ini kita merasakan, melihat sampai ke sudut-sudut bumi yang paling jauh sekalipun. Kita melihat di kampung-kampung, mungkin mereka bukan orang yang sangat pintar kepada ilmu agama, tapi mereka ya petani yang bebolokot, ya, yang sedang bekerja, terdengar azan, simpan dulu paculnya. Ya, repot sekali harus membersihkan diri, dan baru kemudian mereka melaksanakan sholat, kembali beraktivitas. Dengan ketaatan yang sangat. Atau seorang operator alat berat, ya, saya suka melihat di Masjidil Haram ketika sedang banyak pembangunan itu, operator alat berat yang bergantian, ya, mereka kemudian turun dengan pakaian kerjanya, mengambil sudut yang tidak biasa dari orang lain, tidak bisa bercampur ke depan, di belakang gitu. Mereka kemudian sholat itu, saya sering lebih melihat orang sholat di dekat Ka'bah tentu saja indah. Tapi melihat seorang operator mesin yang turun dulu kemudian sholat di pojok Masjidil Haram gitu, dengan pakaian kerja werpaknya, itu satu keindahan tersendiri. Bahkan saya suka menyengaja ikut sholat di masjid, bukan di Masjidil Haram, sesekali ada di arah ke Misfalah, itu ada masjid kecil, mungkin jaraknya hanya 300-200 meter dari Masjidil Haram. Yang sholat di situ hampir semuanya pekerja proyek. Datang dengan pakaian kerja, sepatu mereka berjejer, dan saya melihat ya air mata yang menetes, mereka jauh dari keluarga. Mereka mungkin dari Pakistan, ada yang dari Afrika, beberapa dari Indonesia. Sepatu-sepatu proyek berjajar di luar, mereka kemudian sholat, ya, ruku, sujud, berdoa dengan meneteskan air mata. Kepada mereka semua itulah Rasul menyebut saudara-saudaraku yang akan aku temui mereka. Dan kita semua insya Allah berjumpa Rasulullah. Rasul menunggu kita di tepi Telaga Kausar. Telaga di surga yang dalam perjalanan kita insya Allah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Kang Andri. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan kembali Ustadz, insya Allah. Mungkin sebelum ditutup, barangkali kita mohon dipimpin doa Ustadz. Semoga malam ini menjadi malam yang titik tolak untuk kita, menjadi semakin hijrah untuk semakin mencintai yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Waktu dan media kami persilakan Ustaz. Hatur nuhun Kang Ari, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama sejenak bermunajat kepada Allah agar kita bisa semakin hari semakin baik sebagai umat Muhammad dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, limpah curahkan kasih sayang, kecintaan, keselamatan, keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, manusia paling mulia yang telah Kau hadirkan di muka bumi, yang dengan kesetiaannya kepadamu, ketaatannya kepadamu tersampaikan apa-apa yang disampaikan kepada kami. Amin. Tak ada satupun yang luput dari apa yang diajarkannya kepada kami. Tak ada satupun firman-Mu yang disembunyikan. Semuanya disampaikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan agar kami bisa makin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa jauh jarak kami, betapa jauh waktu kami, bahkan betapa jauh sifat kami dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sadar ya Allah, kami tahu.
Kami tidak akan mampu mendekat bahkan kepada akhlak Nabi kecuali dengan pertolongan-Mu. Wala haula wala quwata illa billah. Terlalu jahil diri ini ya Allah, terlalu kotor hati ini. Namun kami bermohon kepadamu agar Engkau berikan kepada kami kekuatan. Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kami senantiasa bisa memperbaiki diri. Begitu banyak kebolongan-kebolongan dalam ibadah kami, dalam kehidupan kami. Yang itu membuat kami menjadi jauh dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Beri kesempatan kepada kami di sisa umur kami ya Allah, agar kami bisa berusaha menjadi hamba yang lebih baik, menjadi umat Muhammad yang lebih baik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kemampuan, berikan kepada kami kekuatan. Kami ini lemah tanpa pertolongan darimu, kami juga bodoh tanpa ilmu darimu, kami miskin tanpa kekayaan darimu, maka kami berserah diri kepadamu, karena Engkau adalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustadz atas kajiannya pada malam hari ini. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian telah bergabung pada malam hari ini, pada Bapak Pimpinan, Pak Dekan, dan juga Bapak Ketua DKM. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Kita akan bertemu kembali pada kajian Ahad akan datang, insya Allah kajian tafsir Quran surat Al-Fatihah bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Baik, nanti setelah acara ditutup, saya akan coba untuk memutarkan kembali video yang tadi sempat ditayangkan di awal, dan juga tentang lantunan sholawat Nabi yang tadi telah disarankan oleh Ustadz untuk ditayangkan. Semoga semakin memperkuat rasa cinta kita, karena tadi ketika ditayangkan jamaah masih ada 40 orang Ustadz, sekarang saya lihat ada 100. Semoga akan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Sebelumnya terima kasih Ustaz, jazakallah. Sami-sami, mohon. Alhamdulillah rabbil alamin. Sami-sami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz. Nuhun Pak Ustaz. Amin, nuhun. يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلب منه؟ Alhamdulillah. Yang bisa. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدر تقولي له شغلي تقدر تقولي له نحكي له شو صرنا شو عم داير مسلمين ما سؤالك نداوي مسلمين ما سؤال يا حمدي، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان الدمين لو كان موجود مش قادر اقول لك صراحة. مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش اكذب عليك ولا بصلي؟ ما بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك أمامي؟ أيوه، إيش تقول له في دقيقة؟ يعني أجري تحت رجليه وأبوسها. إيش تتوقع تقولي له لو قدر لك إنه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ سؤال صعب. لو أتمنى
مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع، لو علي أنا ياخذ بيشته يشيلني من الدنيا هاتي، لو علي، لو على حسابي. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. آمين. ابوس رجله وابوس ايديه واقول له يا راجل عليه الصلاه والسلام، اقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاه والسلام. الله الله، ده انت قلت حاجه جميله قوي. السؤال الأخير أستاذ محمود، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي يعني، لا صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني مهما حاولت ادور على الألفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا، مش عارف. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رسول الله يا حبيب الله tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasul Allah ya Habib Allah kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habib Allah terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habib Insan yang mulia yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita lakukan kebaikan, beliau akan bersyukur. Ketika kita tidak melakukan kebaikan yang beliau perintahkan, beliau memintakan ampun untuk kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Andai kita berjumpa dengan Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang pernah kita lakukan. Dan setiap di antara kita adalah orang yang paling mengenal dirinya masing-masing. Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersembunyi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan berada di pojokan sana hanya memandang yang mana Rasulullah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Umar bin Khattab. Saya malu, saya tidak pantas untuk duduk bersama mereka. Banyak orang-orang soleh yang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya siapa? Saya adalah makhluk yang hina yang penuh dengan dosa. Ikhwani, tapi tidak ada salahnya seorang hamba seperti saya dan antum, seorang hamba yang hina seperti saya berandai-andai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya, kita yang mengambilkan air minum untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, "Apa kabarmu wahai anakku? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana anak-anak? Bagaimana sekarang kamu rasakan nikmatnya syurga? Begitu nikmat bukan? Wahai anakku, kamu lihat ini Abu Bakar As-Siddiq, sahabatku yang senantiasa kamu baca di dalam sejarah. Ini orangnya. Ini adalah Umar bin Khattab. Ini adalah Uthman bin Affan. Ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah Abdurrahman bin Auf. Nama-nama yang senantiasa kita dengar, mata kita mampu memandang kepada mereka. Saya kira boleh
boleh saja orang yang seperti kita berandai-andai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak, dan Allah mampu untuk melakukan apapun yang menurut manusia itu adalah sesuatu yang Terima kasih, mohon izin ruangannya akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Iyakum hatur nuhun, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Ya, amin. Syukur. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah bersama Ustaz Nur Ihsan Hidayatullah, dan yang akan dibahas insyaallah kajian tafsir Quran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.